Film ini menceritakan tentang seorang janda yang mencari keadilan atas kematian suaminya dan ketika keadilan tersebut tidak ia dapatkan maka di situ dia mulai beraksi sendiri untuk membalaskan dendam suaminya. Dan inilah filmnya. Di awal film kita dikenalkan dengan Sarah dan kedua anaknya yang bernama Ben dan Lucy sedang berbelanja kebutuhan rumah di supermarket. Lalu sepulangnya mereka dari pusat perbelanjaan, Sarah berpapasan dengan pria yang nanti akan masuk ke dalam kehidupan mereka bernama Tito. Saat sedang makan malam bersama kedua anaknya, terlihat Ben yang tidak semangat makan disebabkan karena trauma melihat pembunuhan ayahnya langsung di depan matanya saat itu yang membuatnya jadi pemurung dan tidak pernah mengeluarkan sepatah kata pun, bahkan dia sering mengabaikan perkataan ibunya. Singkat waktu Sarah pergi ke kantor polisi untuk mengurus kasus kematian suaminya. Namun polisi menganggap remeh kematian Stefan suami Sarah karena dianggap kematiannya sebagai perkelahian biasa sesama pencuri. Ya pencuri. Diketahui suami Sarah dulunya adalah pencuri, maka dari itu polisi malas mengurus kasus kematian Stefan. Saat sedang makan bersama di rumah ibunya Sarah, ibunya yang kesal menyampaikan bahwa dia menyesal telah mengizinkan anaknya nikah dengan pria yang membuatnya sengsara sekarang. Lalu setelahnya Sarah pergi ke pemakaman Stefan bersama kedua anaknya. Scene beralih ke Tito, pria yang berpapasan dengan Sarah di awal film. Terlihat Tito yang berusaha merampok ke salah satu mobil, kemudian setelah berhasil dia berlari ke rumah Sarah yang kebetulan dekat dengan lokasi tersebut. Tito yang memaksa masuk namun dia diancam. Anak-anak yang melihat tersebut disuruh masuk ke kamar. Sarah yang tidak tahu siapa dia dan apa yang terjadi bertanya pada pria tersebut, namun pria itu menjawab tidak terjadi apa-apa padanya. Di sini Sarah belum mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Dan setelah dua pria yang dirampok oleh Tito pergi, akhirnya Tito keluar. Lalu malam harinya Tito kembali ke rumah Sarah untuk mengambil barang curiannya tadi yang disembunyikan di suatu tempat di rumah Sarah. Sarah baru menyadari bahwa yang masuk tadi siang adalah perampok. Dan ternyata barang yang dirampok adalah narkoba. Lalu Tito menjelaskan ingin menitipkan sebagian barangnya kepada Sarah selama 5 hari karena di rumah Sarah barang itu akan aman, namun Sarah menolaknya. Sarah yang tidak ingin bekerja sama diancam oleh Tito akan menghabisi kedua anaknya jika menolak dan mau tak mau Sarah pun menurutinya. Keesokan malamnya Tito kembali lagi ke rumah Sarah setelah menjual barang curiannya yang diketahui barang hasil curian itu milik bos narkoba yang bernama Miller. Saat di ruang tamu di sela percakapan Sarah dan Tito, ternyata Tito mengenali Stefan suami Sarah. Saat melihat fotonya dia berkata bahwa suaminya mantan pengedar narkoba sama seperti dirinya. Namun Sarah tidak percaya dan saat mencoba mendapatkan informasi lebih dari Tito dia malah dibentak dan alhasil tidak mendapatkan informasi apa-apa. Paginya terlihat Sarah yang depresi karena masalah kematian Stefan belum terpecahkan, harus datang masalah lain, ingin mencoba mencicipi barang haram yang disembunyikan Tito di kamar mandi untuk menenangkan diri, namun dia disadarkan saat Lucy memanggilnya. Saat beranjak pergi Sarah tidak menutup kembali tempat itu dengan rapat. Sampai kemudian Ben memainkan barang haram tersebut, lalu Sarah yang panik melihatnya langsung memandikan Ben. Saat anak-anak menjelang tidur Tito yang kembali ke rumah Sarah untuk mengambil barangnya terkejut melihat barang haram tersebut sudah berserakan di lantai. Tito yang marah karena melihatnya hendak memperkosa Sarah, namun dia berhasil melawan Tito dengan mengambil pisau yang ada di kamarnya lalu menusuk Tito hingga tewas. Anak-anak yang mendengar keributan itu memanggil ibunya dan bertanya ada apa, namun Sarah hanya menjawab kalau pria tadi terpleset jatuh, lalu Sarah menyuruh mereka menonton TV. Sarah yang bingung harus bagaimana dengan mayat Tito kedatangan 2 orang polisi yang menerima laporan ada keributan di rumah Sarah. Polisi itu hanya melihat anak-anak Sarah yang sedang menonton TV. Namun sebelum polisi itu memeriksa lebih dalam, Sarah berhasil mengusirnya. Get out of my house. Get out of my house right now. Lalu Sarah juga masih bingung mau diapakan dengan mayat Tito yang ada di kamarnya. Bersamaan dengan itu William telah mengetahui bahwa Tito adalah orang yang telah mencuri narkoba mereka beberapa hari yang lalu dan langsung mencari keberadaannya. Keesokannya Sarah menitipkan anak-anak kepada ibunya untuk membereskan masalah yang terjadi di rumahnya.
Ibunya yang tidak tahu apa-apa heran melihat anaknya yang tidak biasanya seperti ini. Di sisi lain William dan anak buahnya yang berhasil menemukan apartemen tempat Tito tinggal menginterogasi temannya untuk mencari tahu keberadaan Tito, namun mereka tidak tahu kemana perginya. Alhasil mereka disiksa habis-habisan oleh William dan anak buahnya. Kembali ke Sarah, terlihat dia sedang ada di toko perkakas yang nampaknya ingin membeli peralatan untuk memotong-motong mayat Tito agar mudah dibereskan. Setelah membeli peralatan, Sarah langsung bergegas membersihkan mayat Tito. Dalam prosesnya, Sarah menemukan pistol di saku Tito dan langsung mengamankannya. Setelah itu, Sarah lanjut memotong-motong mayat Tito menjadi beberapa bagian. Kegiatan itu membuat Sarah tertekan, namun Sarah tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Setelah berhasil memotong-motong mayat Tito menjadi bagian yang lebih kecil, Sarah tidak langsung membuangnya. Dia menyimpannya ke dalam lemari dan memikirkan kemana akan membuangnya. Namun Sarah bisa sedikit tenang dan kembali ke anak-anaknya. Setelah itu Sarah membawa Ben periksa ke rumah sakit untuk memastikan apa yang menyebabkan Ben tidak mau bicara. Saat ingin pulang, Lucy yang saat itu juga ikut dia menyebut nama Tito terus-menerus yang tidak sengaja terdengar oleh William yang pada saat itu juga sedang ada di rumah sakit tersebut. Tito. Lucy. Diketahui William sedang mengobati tangannya yang terluka. William pada akhirnya mengikuti Sarah secara diam-diam. Saat sudah di rumah, Sarah kedatangan tamu dari dinas sosial yang menerima laporan dari polisi saat itu. Kedatangannya untuk menawarkan anak-anak Sarah dibawa ke panti asuhan karena kejadian waktu polisi datang ke rumahnya, polisi menemukan anak-anak di rumah itu. Lalu petugas dinas sosial bertanya kepada Sarah apa yang terjadi saat malam keributan itu sampai ada laporan ke polisi. Sarah hanya menjawab bahwa ada lelaki yang ingin memperkosanya kemudian dia melawannya. Sarah tidak menceritakan lengkapnya kejadian ke petugas tersebut. Yang pasti Sarah sadar bahwa dirinya saat ini telah menjadi pembunuh meskipun itu dilakukan untuk melindungi keluarganya. Malam harinya Sarah membuang potongan mayat Tito yang di lemari ke tempat sampah yang berbeda sampai semuanya terbuang kecuali kepalanya yang masih tersisa di lemari. Lalu paginya Sarah yang sedang memantau tong sampah semalam tak sengaja melihat anak buah dari William yang sedang memantaunya. Sarah pun bergegas lari ke dalam rumahnya dan berusaha membawa anak-anak menjauh dari rumah. Namun saat sudah di luar, Sarah langsung dihadang oleh anak buah William. William pun datang menghampiri mereka, namun saat Ben melihat wajah William, dia langsung berlari ketakutan dan hampir saja tertabrak oleh truk sampah petugas kebersihan. Supir truk yang menyadari ada kejadian yang janggal langsung mendatangi mereka dan menanyakan apa yang terjadi. Namun William berkata tidak usah ikut campur dan langsung menghajar pria tersebut. Sarah yang memanfaatkan situasi langsung lari ke arah Ben dan menanyakan pada Ben apakah pria itu yang membunuh ayahnya. Ben pun menganggukkan kepalanya yang berarti iya. Kemudian mereka pun lari dari tempat tersebut ke arah rumah ibunya Sarah. Di rumah ibu Sarah terlihat Sarah yang sedang mengobrol dengan ibunya. Awalnya hubungan Sarah dan ibunya tidak baik, namun saat mereka bercerita akhirnya sang ibu sadar bahwa cinta anaknya terhadap suaminya begitu besar sampai akhirnya ibu Sarah mengerti dan mereka pun kembali berhubungan baik. Saat sedang ingin menidurkan anak-anak, Sarah yang berkata pada Ben berjanji bahwa akan membalaskan kematian ayahnya. Dan secara mengejutkan Ben yang melihat ketulusan ibunya akhirnya mulai berbicara setelah sekian lama tidak bersuara. And 40. West. Namun yang lebih mengejutkannya lagi saat Sarah hendak turun, dia melihat William yang sudah ada di rumah tersebut. Entah dari mana dia tahu rumah ibunya. Kedatangan William hanya menginginkan Tito dan Sarah pun berjanji akan membawa Tito kepadanya dalam waktu 1 jam. Di sini William belum tahu apa yang terjadi pada Tito. Sarah pun kembali ke rumahnya untuk mengambil kepala Tito dan terlihat seisi rumah yang berantakan diduga telah diacak-acak oleh anak buah William yang berusaha mencari Tito, namun mereka tidak menemukannya karena sebenarnya Tito sudah tewas di tangan Sarah. Dan mungkin ini juga yang buat William tahu rumah ibunya Sarah. Sarah mulai bersiap dan mengumpulkan keberaniannya sebelum datang ke markas William. Sarah berniat bukan hanya ingin memberikan kepala Tito namun juga ingin berusaha membalaskan dendam kematian suaminya.
Kemudian Sarah pun mendatangi klub malam yang sekaligus markas William dengan membawa tas berisi kepala Tito. Lalu datang bawahan William dan langsung membawa Sarah ke ruangan William. Saat di ruangan William, Sarah ditanya kemana Tito, mengapa dia hanya sendiri. Lalu Sarah menyuruh anak buah William membuka tas dan betapa terkejutnya mereka karena tas yang dibawa Sarah ternyata berisi kepala dari Tito. Di situ William dan anak buahnya terkejut tak menyangka bahwa Sarah berani melakukan itu. Bahkan anak buah William menyebutnya psikopat. William kemudian tertawa karena kagum melihat keberanian Sarah dan menanyakan pada Sarah apa yang ia inginkan. Namun saat Sarah menyebut nama suaminya Stephen Collins, pria yang sudah ia bunuh, William hanya bisa terdiam dan menyadari bahwa Sarah ingin balas dendam. My husband was Stephen Collins. Kemudian William langsung menyuruh anak buahnya menangkap Sarah. Saat ingin ditangkap, Sarah mengeluarkan pistol yang disembunyikan dari kepala Tito dan langsung menembak ke arah mereka. Saat William kesakitan karena tertembak, Sarah langsung menanyakan kepada William apa alasannya membunuh suaminya. William berkata bahwa dia telah ikut campur dalam urusannya. Akhirnya Sarah mengetahui bahwa selama ini Stephen bukanlah pengedar narkoba seperti yang diisukan. Diam-diam William mencoba mengambil pistol yang ada di belakangnya dan menunggu Sarah lengah untuk menembaknya. Namun Sarah lebih dulu menembak sampai William pun tewas. Sarah yang melihat satu anak buahnya masih hidup kemudian menghajarnya dengan palu. Lalu Sarah pun pergi meninggalkan tempat tersebut dan tidak lupa mengambil kaset rekaman CCTV di ruangan itu. Sambil berjalan keluar, Sarah melihat ke sekitar dan memikirkan apa yang telah ia perbuat barusan sungguh di luar kendalinya. Namun kejahatan yang dilakukan Sarah tidak pernah terungkap karena polisi menganggap itu adalah masalah antar gembong narkoba karena adanya kepala Tito juga di sana. Film ditutup dengan melihatkan Sarah melanjutkan kehidupan normalnya kembali bersama kedua anaknya dan hidup bahagia meskipun tanpa Stephen. Sekian pembahasan film kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, mohon bantu subscribe ya, terima kasih.